Ada orang yang sama sekali tidak bisa dibuka hatinya, tidak bisa diluruskan. Cara mengatasinya, secara umum ada teori namanya mindfulness. Mindfulness itu bagaimana perhatian dan fokus kita sepenuhnya kita arahkan ke sini dulu. Jadi kita bersihkan dulu diri kita dari kotoran-kotoran, baru kita isi yang baik-baik. Ini kita pakai strategi mindfulness. Kalau dalam dunia tasawuf itu ada taholli baru tahalli. Kalau masih ada kotoran-kotoran rasisme, kotoran-kotoran prejudis, kotoran-kotoran etnosentris, ya tidak bisa kita melanjutkan berpikir sosial dengan jernih, dengan baik. Maka kita bersihkan dulu, antara lain dengan strategi mindfulness tadi. Apa saja strategi kita untuk membersihkan tadi mental-mental blockers tadi? Yang pertama, marilah kita akui, kita terima dulu kalau memang ternyata dalam diri kita ini ada bias-bias negatif tadi. Ayo kita, kalau bahasa Jawa ini kita petani, kita urai, kita cari bias-bias prasangka, bias-bias stereotip, bias-bias diskriminatif itu yang ada dalam diri kita. Kalau ketemu, kita akui dulu, ternyata aku ini masih rasis ya, ternyata aku ini masih suka prasangka-prasangka. Kita terima dulu ini, ya kayak orang sakit itu loh, kita temukan dulu penyakitnya. Ya kalau penyakitnya tidak ketemu, ya bagaimana mengobatinya. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian kita akui, baru kemudian kita obati. Mari kita uji argumen-argumen dari kesimpulan kita tentang orang lain. Coba sih, alasannya apa sih? Kok kita bisa rasis tadi loh? Kok kita bisa stereotip tadi loh? Bener enggak sih argumen kita? Dasar pikiran kita untuk menyimpulkan sampai kita jadi stereotyping atau kita kemudian membuat prasangka-prasangka negatif pada orang lain tadi loh, apa pas, apa cocok. Nah, jadi kalau sudah ketemu penyakitnya, kita obati dengan ini. Kita cek kemudian, kalau kita kesulitan, boleh kita cari argumen-argumen, pandangan-pandangan lain yang menetralkan pandangan negatif kita. Kalau kita memang terlalu terjebak pada hal-hal yang negatif, coba deh kita cari hal-hal positifnya. Atau kalau memang mampu, kita cari kelemahan-kelemahan argumen kita. Misalnya tadi, kok kita rasis? Hanya menganggap orang negatif dari warisan-warisan genetiknya. Nah, argumen tadi mungkin berguna loh. Wong dia itu punya ciri genetik seperti itu kan bukan pilihan dia. Wong ya Tuhan, Allah yang menentukan. Jangan-jangan kalau kita rasis seperti itu, kita sedang menghina ciptaannya Tuhan, atau kita sedang menolak atau membantah ketetapannya Tuhan. Wah, betapa kita berdosa kalau kita memang melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini cara kita menguji, menyimpulkan argumen-argumen rasis kita, argumen stereotip kita yang keliru tentang orang lain. Misalnya yang stereotip tadi, opo adil ya, salahnya 1-2 orang kemudian ditimpakan pada semua orang dari kelompok itu. Yang berdosa cuma satu, tapi yang dianggap negatif semuanya. Yang seperti ini apa pas ya, apa adil ya. Nah, ini penting untuk kita menetralkan kembali hal-hal negatif yang mengotori pikiran dan batin kita. Kalau sudah bersih, yang kotor dan yang keliru sudah bisa kita bersihkan. Ada lagi strategi ketiga, mari kita terbuka, jangan tertutup. Mungkin kita masih sulit mencari salahku di mana. Ya, kayak tadi kita jelajahi pikiran-pikiran yang berbeda. Kita terbuka terhadap informasi-informasi baru. Jadi ini
penting. Kadang-kadang kita itu terlalu tertutup, dibilangin yang benar itu tidak mau, tidak terima. Ditunjukkan tidak pasnya kita di mana, itu kita selalu ngeyel. Berarti apa jalan ketiga? Yuk terbuka, bukalah dirimu, jangan ditutup. Jalannya kebenaran itu banyak. Yang kita anggap benar, jangan-jangan keliru, maka ayo terbuka. Siapa tahu ada yang lebih jernih, lebih benar di luar sana. Nah, itu strategi yang ketiga. Mari kita terbuka. Paling tidak ada strategi yang keempat. Kalau ini minimal. Minimal itu mungkin kita tidak ketemu argumen-argumen yang menetralkan pandangan negatif kita. Mungkin saking kakunya kita, saking tertutupnya kita. Pak, saya tidak nemu bukti, Pak. Tetap menurut saya kelompok yang paling unggul ya kelompokku, kelompok jelek itu kelompok sana. Prasangka saya menurut saya ya benar. Menurut saya ini bukan stereotip toh, Pak. Ini pandangan yang objektif. Mungkin ternyata kesimpulan kita ke situ. Ya memang orang itu kan berhak punya pandangan sendiri, tapi jangan lupa, ini minimal. Kalau bahasa Arab itu ada istilah al-adab fauqal ilm. Jadi mari melangkah tidak sekedar berhenti pada kebenaran, tapi berlanjut ke terminal kebijaksanaan. Nah, sekarang jalurnya beda, sekarang jalurnya kebijaksanaan, berpikir etis. Oke lah kalian menganggap misalnya kelompok tertentu lebih unggul, kelompok tertentu buruk misalnya, dan ini tidak bisa sama sekali diubah. Cuma keyakinanmu yang seperti itu tetap harus dijaga. Bagaimana cara mengekspresikannya, atau mending jangan diekspresikan dulu atau tidak usah diekspresikan sama sekali. Jangan disampaikan karena akan menyakiti hati orang. Jangan diposting, jangan disiarkan, jangan disebarluaskan. Dalam rangka apa? Adab fauqal ilm. Mungkin disampaikan di forum sangat khusus yang kalau syarat dan ruang dan waktunya memungkinkan, cocok, sesuai, tidak menyakiti hati orang, dalam rangka menjernihkan persoalan dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya jalan minimal, jalan terakhir. Karena kadang-kadang memang ada jalan buntu. Ada orang yang sama sekali tidak bisa dibuka hatinya, tidak bisa diluruskan. Bisa kita ingatkan orang ini bahwa adab fauqal ilm. Jadi kebenaran, kebaikan pun paripurna benarnya kalau disampaikan dengan cara yang juga benar, diekspresikan dengan jalan yang juga benar. Tapi semoga kita tidak sampai ke yang keempat ini. Kalau sudah sampai yang keempat yang hanya mengandalkan adab fauqal ilm, khawatirnya sekali waktu rasisme kita, sekali waktu etnosentrik atau prejudis kita mencuat keluar dan jadi masalah. Yang paling bagus ya tetap mari kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran sosial tadi. Baik itu etnosentris, prejudis, stereotip, rasisme maupun diskriminasi. Ini penting karena untuk kehidupan sosial kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa dukungan dan bantuan orang lain. Kita ini selalu butuh orang lain dalam berbagai bentuknya, di berbagai level kehidupan kita.